apa itu moderasi beragama? Karena kan di banyak kampus, terutama di PTKIN, ketika isu moderasi beragama ini digaungkan, ini memunculkan pro dan kontra. Halo sahabat Lapsa, hari ini bersama kita ada Bapak Mawardi sebagai penggiat ataupun sebagai ketua moderasi agama di UIN Araniri. Sebelum kita membahas masalah moderasi, pada dasarnya Indonesia saat ini menjadi sebuah negara dengan keberagaman pada penduduknya. Adat istiadat, budaya, serta agama menjadi suatu kumpulan bagi rakyat Indonesia, tempat untuk kita saling bebas berekspresi. Konsep moderasi agama ini baru muncul saat-saat ini karena ada kesenjangan agama, gesekan-gesekan politik, gesekan agama yang menjadi munculnya konsep moderasi agama. Saat ini bersama kita Pak Mawardi, kita sedikit bertanya-tanya ya Pak, masalah moderasi agama yang ada di UIN. Jadi Pak, moderasi agama ini berada di UIN ini dari perintah siapa Pak gitu Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Lapsa yang telah mengundang kami selaku Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Araniri di pagi hari yang berbahagia ini untuk berbincang-bincang terkait fenomena moderasi beragama yang merupakan isu terkini yang lagi booming untuk masa ini. Rumah Moderasi Beragama di UIN Araniri ini terbentuk itu periode 2020 saat datangnya atau kunjungan Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi. Ya, Pak Fakhrul. Jadi alhamdulillah pada tahun itu kita dibentuk Rumah Moderasi Beragama. Jadi Rumah Moderasi Beragama ini adalah merupakan program kementerian, itu di bawah Kementerian Agama, khusus di PTKIN. Khusus di PTKIN. Jadi semua PTKIN di Indonesia itu wajib ada Rumah Moderasi Beragama. Tidak terkecuali di Aceh. Di Aceh kita mengenal ada 5 kampus yang berada di bawah PTKIN. Itu ada YIN Cekala Langsa, kemudian ada YIN Lusmawe, kemudian UIN Araniri Banda Aceh, kemudian ada YIN Takengon, dan terakhir adalah STAIN Tengku Dirunding Kota Melabu. Ini kelima kampus di bawah PTKIN ini sudah ada Rumah Moderasi Beragama. Bahkan kami antar Ketua Rumah Moderasi Beragama ini selalu saling berkoordinasi dan saling sharing tentang isu-isu terkini, perkembangan, kemudian tentang tupoksi tugas dan fungsi kami sebagai pengelola Rumah Moderasi Beragama. Jadi berarti di seluruh Indonesia ini, terutama di kampus-kampus yang berhubungan dengan PTKIN Pak ya, ada moderasi agama. Nah ini selanjutnya Pak, kan kita kan kadang masyarakat awam kurang tahu tentang konsep masalah apa itu moderasi agama gitu Pak. Jadi bagaimana sebenarnya istilah lebih mudah yang kita pahami dari moderasi agama itu Pak? Baik, sebenarnya moderasi beragama ini adalah, kalau menurut kami yang belajar di studi agama, ini bukanlah istilah baru bukan hal baru dan istilah baru yang muncul untuk saat ini. Sebenarnya ini adalah sebuah hal lama yang booming saat ini. Karena dari dulu sebenarnya istilah moderasi beragama ini sudah ada. Kalau kami di studi agama lebih mengenal ini istilahnya kebebasan beragama, atau dalam Islam juga disebut dengan al-wasatiyah. Jadi ini bahkan banyak dibicarakan oleh menteri-menteri sebelumnya, termasuk Bapak Tarmizi Tahir beliau pernah menjadi Menteri Agama, dan di sana beliau pembicaraan tentang Islam wasatiyah, kemudian bagaimana cara kita beragama secara moderat, ini dibicarakan pada masa beliau. Cuma masa ini istilahnya moderasi beragama ini digaungkan kembali.
Sebelum kita berbicara jauh tentang moderasi beragama, ya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu moderasi beragama. Karena kan di banyak kampus, terutama di PTKIN, ketika isu moderasi beragama ini digaungkan, ini memunculkan pro dan kontra. Pro dan kontra. Ada pihak yang positif menerima isu ini, ada pihak yang kontra, yang menolak isu moderasi beragama. Ada pihak yang menolak ini menganggap bahwa konsep moderasi beragama ini adalah ingin memisahkan. Ada sebuah gejolak atau arah pemerintah untuk memisahkan antara agama dengan kegiatan-kegiatan atau dengan esensi-esensi sosial lainnya. Padahal ketika kita merujuk kembali kepada pemaknaan apa itu moderasi beragama, ini sebenarnya moderasi beragama ini adalah sebuah pembahasan, sebuah konsep yang sangat ideal untuk saat ini ya, baik secara global maupun Indonesia pada khususnya. Jadi makna moderasi itu apabila kita melihat, ini asal muasalnya dari bahasa Latin ya, moderasi itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin yang bermakna tidak berlebihan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kita berada dalam tidak berlebihan, kita juga tidak dalam kekurangan, penuh dengan kekurangan. Itu bila kita merujuk ke dalam pemaknaan moderasi dalam bahasa Latin. Kemudian ketika kita melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, moderasi ini juga diberikan makna dua, yaitu pengurangan kekerasan, kemudian menghindarkan diri kita ini daripada sikap yang ekstrim. Ini makna moderasi dari Kamus Bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita harus bersikap wajar-wajar saja. Jangan bersikap berlebih-lebihan, apalagi menampilkan sikap ekstrim, itu kan? Sikap fanatik dalam beragama. Kemudian ketika moderasi ini dibahasakan kita rujuk dalam bahasa Arab, secara istilah kita akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama dalam bahasa Arab disebut dengan watatiyah. Kemudian juga ada wasatit. Ini bermakna adalah tengah-tengah. Kita berada di tengah-tengah. Tidak ke atas dan tidak ke bawah. Ini cocok apabila kita rujuk ke salah satu hadis, khairu umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amalan itu di tengah-tengah, kata Nabi ya. Kemudian yang kedua ada istilahnya i'tidal, adil. Jadi makna moderasi itu kita harus adil, berada di tengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak berat sebelah, tidak memihak. Apalagi ketika berbicara Indonesia, dalam konsep Indonesia, negara Indonesia, kita penuh dengan keberagaman, beragaman, khususnya beragam agama. Kebetulan karena pemerintah kita ini dominannya kan Muslim. Jadi sebagai pengelola pemerintah ini tidak boleh kita hanya memihak ke pihak Muslim saja gitu. Subjektif, Pak. Jadi kita harus melihat Indonesia ini secara utuh, penuh dengan keragaman. Jadi sikap pemerintah itu juga harus adil gitu kan, harus adil. Kemudian yang ketiga ada istilahnya tawazun, seimbang. Kita harus seimbang ya. Harus hak-hak umat beragama itu harus dijaga secara seimbang. Karena ada juga fenomena di Indonesia ini, munculnya konflik beragama itu disebabkan karena sikap pemerintah sebagai pengelola negara itu tidak menjaga keseimbangan. Tidak menjaga keseimbangan, terutama dalam mengambil beberapa kebijakan. Misalnya konflik singkil, itu kan karena pemerintah, karena pemerintahnya tidak kooperatif, tidak seimbang dalam menjalankan butir-butir undang-undang yang telah dibuat oleh negara. Jadi itu makna istilah dalam moderasi beragama. Jadi makna secara terminologi bisa kita berikan makna bahwa moderasi beragama ini adalah cara pandang kita, kemudian sikap kita, perilaku kita yang selalu mengambil jalan tengah, kemudian selalu bersikap adil dan selalu tidak ekstrim terhadap umat yang beragama lain. Itu makna daripada moderasi beragama.
Jadi kita harus melihat bahwa perbedaan ini adalah sebagai sesuatu rahmat. Al-ikhtilafu baina ummati rahmah, kata Nabi ya. Jadi perbedaan di antara umatku itu rahmat, termasuk perbedaan antar umat beragama itu sunatullah. Dari semenjak Nabi sampai sekarang terus ada perbedaan-perbedaan. Jadi kita harus harus bijak mensiasati perbedaan ini. Itu ya, jadi gini Pak, jadi kan kita sudah melihat dari dasar konsep-konsepnya ya Pak kan. Jika sekarang kita lihat di sisi masyarakat Aceh Pak, masyarakat Aceh ini kan dominannya memang punya punya keistimewaan lah, dan kita bilang kok dalam diri orang-orang Aceh ini ada hal yang dibanggakan di daerahnya, yaitu Islam, syariat Islam gitu Pak. Nah, di syariat Islam ini apakah ini di kanun apakah ada hal yang perumpamaan seperti di moderasi agama itu Pak, misalnya hal yang serupa gitu? Banyak orang misalnya di Jakarta secara nasional itu mengkhawatirkan Aceh ya, mengkhawatirkan Aceh, termasuk beberapa periode yang lalu tahun 2020 salah seorang asesor dari Ban PT juga saat mengasesor prodi studi agama juga meragukan terhadap prodi studi agama dalam pembelajaran sistem belajar mengajar di Aceh ini, di UIN Araniri ini, seakan-akan kita tidak bisa membuka diri. Belajar studi agama di Aceh itu seakan-akan kita belajar syariat Islam. Jadi asesor saja meragukan. Berarti banyak pihak yang meragukan bahwa Aceh ini dengan pemberlakuan syariat Islam ini sangat tertutup, ya, sangat tertutup terhadap agama-agama lain, terhadap hal-hal yang pembicaraan kita tentang multikulturalisme, kemudian pluralisme, gitu kan, apalagi berbicara tentang toleransi dan hubungan antar agama. Ini sangat, saya yakin ini bahkan banyak kawan-kawan di asosiasi studi agama, mereka juga meragukan terhadap kita Aceh. Seakan-akan kita berada dalam bingkai syariat Islam itu, dan kita sangat tertutup untuk mengeksplor diri dalam nuansa-nuansa pembahasan ini moderasi beragama secara nasional, gitu kan. Padahal ketika kita melihat bahwa Aceh ini masyarakatnya cukup ideal, cukup harmoni ya, cukup harmoni. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh juga menampung, juga memberikan nuansa kebebasan buat agama-agama lain, buat para pemeluk agama lain. Ini buktinya para pemeluk agama lain yang ada di Aceh, mereka merasa nyaman, merasa dihargai, merasa dihormati selama mereka berada di Aceh. Ini hasil wawancara saya dengan beberapa para pemuka agama di Aceh dan dengan para pemeluk agama non-Muslim di Aceh. Kemudian secara lokal dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Aceh UUPA, kita juga mengakomodir pembicaraan kita, regulasi kita tentang bagaimana Aceh ini mengatur kehidupan umat beragama. Tidak saja intern umat beragama, tapi ekstern tentang non-muslimnya, Hindu, Kristen kita, kemudian Katolik, kemudian Buddha, kemudian dengan Konghucu. Ini Aceh juga mengaturnya, itu dengan lahirnya kanun ya, kanun tentang kehidupan umat beragama di Aceh. Kita punya kanun, jadi DPRA kita sudah mensahkan kanun tentang tentang tata cara kehidupan umat beragama di Aceh. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa di Aceh. Kita daerah yang memberlakukan syariat Islam, tapi syariat Islam kita juga sangat menghargai, sangat menghormati, bahkan memberikan peluang dan kesempatan bagi umat agama lain untuk beribadah, untuk berekspresi sesuai dengan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. Kita begitu istimewanya, begitu bijaksananya pemerintah Aceh. Jadi ada
kita diatur dalam kanun itu, dalam kanun tentang kanun FKUB namanya, tentang kehidupan umat beragama di Aceh. Ya, ya. Tapi gini Pak, yang diatur dalam kanun itu. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya itu Pak? Masyarakat kita kan kita bilang bukan ekstrim ya, mungkin memang terlalu terdoktrin sama hal-hal yang memang kayak gitu. Misalnya, dia kafir gitu. Nah, jadi terkadang timbullah gesekan-gesekan sosial gitu Pak. Bagaimana jika dari moderasi agama melihat hal ini itu? Ya, bagi kami, kami kan selalu berada dalam fenomena-fenomena perbedaan-perbedaan, perbedaan-perbedaan, terutama perbedaan antar umat beragama. Jadi ini sangat memahami watak, sikap, kemudian perilaku orang Aceh ya. Mungkin orang Pak Sehat, kemudian Prof Eka Sri Mulyani, kemudian Dr. Bustami, yang mereka adalah orang-orang yang ahli dan pakar dalam bidang antropologi. Ini juga sangat paham dengan figur dan watak orang Aceh. Orang Aceh itu kan keras. Orang Aceh itu keras, kemudian fanatik, tapi terkadang kita loyal kita, walaupun kita keras, fanatik. Ketika kita diisi dengan sebuah pengetahuan yang ideal pula, kemudian kita akan berubah. Ini terbukti dengan perbedaan di Aceh ini. Umat beragama lain berada di Aceh ini kan bukan dari sekarang. Masanya bukan hari ini mereka ada di Aceh. Bahkan dalam sejarah disebutkan sejak masa kerajaan. Sejak masa kerajaan, orang-orang penayung itu, Cina-Cina penayung itu, Tionghoa itu sudah berkontribusi terhadap tumbuhnya ekonomi masyarakat Aceh di Kota Banda Aceh. Bahkan dalam sejarah kita hampir tidak ada terjadi konflik antar umat beragama, Jadi di Aceh itu kan masyarakat Aceh itu keras, kemudian kita fanatik. Kita tidak saja memberikan sebuah sikap yang tidak bersahabat, sebuah sikap yang tidak harmoni dengan umat beragama lain. Tapi itu dalam tanda petik, saya melihat dalam kesehariannya itu hampir tidak ada. Tapi orang Aceh itu jangankan sikap mereka terhadap umat yang tidak beragama, bahkan sikap di internal umat beragama sendiri kan kita keras. Iya. Keras. Kita sering konflik dengan internal umat beragama, bukan antar umat beragama sebenarnya. Itu kan kita NU Muhammadiyah, kita berkonflik kan. Itu terakhir di Birun kan. Pelarangan pembangunan Masjid Muhammadiyah di Samalanga. Kemudian konflik saat khatib sedang khutbah di Juli, Kota Birun. Kemudian konflik di Masjid Oman. Itu kan hampir intern umat beragama kita. Sesama Muslim sendiri kita berkonflik. Kita kerap sekali sedikit-sedikit kita bakar pesantren kan, karena menganggap pimpinan pesantrennya pembawa aliran sesat tanpa melakukan identifikasi. Itulah Aceh. Jadi saya pikir kalau berbicara dalam lintas umat beragama, orang Aceh itu sangat bijak, sangat sangat toleran, kemudian sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan umat beragama. Namun di tingkat bawah mungkin sosialisasinya masih sangat kurang. Ini yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama di bawah Kasub bidang kerukunan umat beragama. Ada KUB istilahnya. Ini yang belum maksimal dilakukan. Makanya kita kerap menilai bahwa seakan-akan orang Aceh ini mereka tidak menerima umat yang beragama lain. Padahal orang Aceh itu dari masa kerajaan itu sangat menjunjung tinggi itu. Tapi dari ini Pak, tadi Bapak bilang tentang masalah konflik internal Pak kan. Konflik internal kita di masyarakat Aceh ini apakah termasuk dalam konsep moderasi agama itu Pak? Iya. Jadi moderasi beragama itu kan mainstreamnya luas kan? Ya, luas. Luas, tidak saja berbicara antar Islam dengan non-Muslim.
misalnya Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak. Jadi moderasi beragama itu luas, membicarakan semua komponen dalam beragama. Jadi orang Kristen juga bicara tentang moderasi beragama. Mereka juga punya banyak aliran di Kristen itu, tidak satu aliran. Jadi kita yang tidak belajar Kristen nggak tahu seakan-akan orang Kristen itu nggak belajar moderasi beragama. Orang Buddha juga belajar moderasi beragama, Hindu juga belajar moderasi beragama. Karena Hindu pun juga banyak aliran mereka. Ada Hinayana, ada Mahayana kan, sama seperti kita Islam. Cuma ketika kita belajar moderasi beragama di internal Islam kan muncul pertanyaan, kenapa konsep ini hanya kepada Islam saja, tidak kepada agama lain? Tidak, semua umat beragama belajar konsep moderasi beragama. Jadi mainstream, tadi saya mengatakan bahwa moderasi beragama itu mainstreamnya luas. Kita berbicara misalnya agama dan kerukunan, serta agama dan toleransi. Kemudian dalam Islam juga kita belajar bagaimana kita berakhlak yang moderat, akhlak dan akidah yang moderat. Hari ini kan di internal kita sering menjustifikasi, si fulan itu Wahabi karena ada jenggot sedikit, itu kan Wahabi, itu Muhammadiyah. Kemudian kita sering menjustifikasi alumni pesantren itu nggak betul kan, yang betul kita, yang pesantren kita. Kemudian sering menjustifikasi orang Syiah, dia Syiah. Kemudian seakan-akan kita yang masuk surga, orang lain nggak masuk surga. Itu kan di internal kita, di internal Islam. Makanya moderasi beragama juga sebenarnya menjangkau hal-hal seperti itu. Bagaimana kita berakhlak, berakidah yang benar. Di Islam saja ketika kita berbicara fikih misalnya, fikih itu kan kita harus mengakui bahwa dalam Islam itu 4 mazhab yang diakui kan, 4 mazhab. Kalau kita di Aceh, oke lah, kita mayoritasnya Syafi'i kan, Syafi'i. Tapi kita jangan menjustifikasi orang yang non Syafi'i itu, misalnya kita ada orang yang pengikut Hanafi, Hambali, bahwa mereka tidak benar gitu kan. Mereka kan mazhab yang diakui dalam agama kita. Jadi ini yang ingin dibumikan melalui moderasi beragama. Bagaimana cara kita bermazhab secara moderat. Kita melihat perbedaan itu hal lumrah. Itu adalah sebuah kekayaan, nuansa kekayaan dalam beragama dan dalam bernegara. Ini sikap itu yang mau ditumbuhkan dengan sikap moderasi. Kemudian ketika kita berakidah misalnya, dalam kalam itu kan ketika kita berbicara kalam misalnya, itu kan ada aliran-aliran kan, banyak aliran dalam Islam. Kemudian banyak tarikat juga dalam Islam. Tarikat-tarikat yang dibenarkan dalam Islam. Kenapa ketika ada kawan-kawan kita yang bertarikat selain ahli sunnah wal jamaah, mereka kita anggap Syiah, kita anggap kafir gitu kan? Itu kan hal lumrah perbedaan itu. Ada tarikat Naqsyabandiyah, ada tarikat Sulaimaniyah, ada tarikat Satariyah. Semua itu masih dalam koridor yang dianggap benar oleh para ulama. Jadi moderasi beragama itu termasuk menyentuh hal-hal seperti itu. Tidak saja kepada hubungan Islam non-Muslim. Jadi luas. Sehingga dengan moderasi beragama ini menumbuh kembangkan sikap yang bijak, sikap yang adil, sikap yang saling menghargai, saling menghormati dalam semua unsur komponen pemeluk agama, khususnya kalau kita umat Islam. Jadi melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang sunatullah. Kalau Pak Mukti Ali mengatakan ini, Indonesia ini kan beragam, negara yang penuh dengan perbedaan. Beda bahasa seperti adik yang sebutkan tadi. Bahasa kita berbeda, kemudian etnis, suku berbeda, kemudian agama berbeda. Dari Sabang ke Merauke itu penuh dengan perbedaan-perbedaan. Tapi kita berada dalam sebuah teologi yaitu Pancasila kan. Kalau Pak Mukti Ali sebagai pakar studi agama mengatakan bahwa jika perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini dalam semua hal itu mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah, oleh kita dan pemerintah, maka perbedaan ini justru akan menjadi sebuah kekuatan besar yang akan membantu terjadinya pembangunan yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Tapi apabila perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, justru ini kata Pak Mukti Ali akan bernilai destruktif, menghancurkan bangsa Indonesia itu.
Jadi Indonesia ini merdeka kan diraih dengan perbedaan. Ada pahlawan dari Kristen, ya kan? Ada orang-orang Kristen, misalnya A.A. Maramis. Kemudian ada Fatimura, kan? Kan tidak saja Teku Umar, ya kan? Panglima Polim, Pangeran Diponegoro. Ada juga di Indonesia bagian timur itu Fatimura, A.A. Maramis, kan? Ada dari kalangan Kristen. Jadi bagaimana kita melihat bahwa kemerdekaan ini adalah hasil raihan perjuangan para pejuang-pejuang kita, tidak saja dalam satu agama, namun dalam agama berbeda, untuk meraih kemerdekaan negara Republik Indonesia itu. Dalam ini Pak, jadi Bapak bilang tadi masalah kita kebersamaan, bahwa banyak agama yang ada di Indonesia ini. Jadi moderasi agama ini Pak, apakah ada pemahaman berkaitan dengan pluralisme Pak? Jadi sebenarnya pluralisme, kemudian moderasi beragama. Justru munculnya moderasi beragama ini untuk memperkuat, ya, memperkuat istilah atau isu yang sebelumnya tentang pluralisme agama. Pluralisme agama itu kan berbicara dalam konteks Indonesia itu sebenarnya kita sangat ideal lah, sangat ideal karena kita berada dalam perbedaan-perbedaan termasuk agama. Bahkan agama kita dari 5 pada masa Presiden Abdurrahman Wahid itu kan diresmikan menjadi 6 tambah 1 agama Konghucu. Ya, jadi ada Islam, kemudian Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, kemudian Konghucu ada 6. Jadi munculnya moderasi beragama ini juga sebenarnya ingin memperkuat kembali bagaimana warga negara Indonesia itu melihat perbedaan atau konsep pluralisme itu adalah sebagai sebuah sunatullah. Kita memang berbeda-beda. Tidak mungkinlah Indonesia ini kita paksakan semuanya memeluk agama Islam. Karena memang sebelum merdeka kita sudah seperti ini. Jadi hari ini konsep yang harus kita tumbuh kembangkan adalah agree in disagreement. Setuju dalam ketidaksetujuan. Kita melihat perbedaan itu, ya memang kita secara nurani, secara hati yang paling dalam, bahwa tidak mungkin kita berada dalam agama Katolik. Tidak mungkin kita berada dalam agama Hindu dan Buddha. Namun kita harus mengakui bahwa itu ada di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak berada di dalam konsep mereka. Setuju dalam ketidaksetujuan. Agree in disagreement. Jadi itu yang harus ditumbuh kembangkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi dalam konsep moderasi ini kita itu Pak lebih ke dalam perbuatan, kegiatan masyarakatnya, bukan soal keyakinan Pak ya? Bukan. Kita harus garis bawahi lagi bahwa moderasi beragama itu tidak memisahkan agama dengan esensi lain. Iya. Bukan. Apalagi moderasi beragama itu menyentuh akidah dan ideologi, teologi ya. Tidak. Itu kan hanya moderasi beragama ini ingin mengubah mindset. Yang selama ini kita bersikap fanatik buta, misalnya kalau bukan Islam, yang lain bukan, gitu kan? Kalau bukan akidah kami, yang lain bukan, gitu kan? Jadi ini yang mau disentuh oleh moderasi, sehingga dengan masuknya wacana moderasi beragama ini, pemikiran kita ini akan menjadi pemikiran yang eksklusif ya, terbuka. Tidak inklusif, seakan-akan kita hanya agama kami yang benar. Kalau kami dalam studi agama ada istilahnya kita bersikap apologis, seakan-akan Islam saja yang benar, yang lain buang ke laut semua. Itu apologis, tidak boleh. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang pada kita berbeda, kita harus membangun sebuah sikap apologetik namanya. Biarlah orang lain yang melihat kita benar atau tidak. Kita hanya menjalankan sesuai dengan perintah agama. Ya, perintah agama tidak menyalahi,
kaidah-kaidah agama. Masalah benar atau tidak orang lain yang melihat. Tidak. Ya, begitulah. Sekian dari berbincang-bincang singkat kita bersama Pak Mawardi hari ini. Ada berbagai macam hal yang bisa kita dapat tentang moderasi agama. Yang paling penting, moderasi agama ini bukan masalah hal yang bersangkutan dengan teologi ya, tapi lebih ke dalam kemanusiaan. Ya Pak kan? Ya, ya. Ya, sekian dari kami, sahabat Lapsa. Terima kasih.